pun misalnya. Tapi belum tentu dia telah memberikan kontribusi terbaik terhadap perusahaan tersebut. Percuma aja lu lama-lama kerja di situ, berpengalaman tapi lu nggak guna buat apa? Kenapa dia begitu? Karena dia pengen yang bisa langsung running, bisa langsung nyebur. Jadi gua nggak perlu wasting time lagi buat ngajarin dia, training lagi. Dia mungkin sebelumnya dia punya berorganisasi gitu ya, ataupun apa ya kan, dan dia bisa membuktikan kepada si interviewernya atau kepada si usernya itu sendiri, saya siap kok Pak, saya tahu itu tentang kerjanya tuh apa-apa, saya sudah tahu segala macam mekanismenya seperti apa. Halo Sobat Pi. Selamat pagi. Itu jangan ngaca aja, itu lu masih kayak Halo Sobat Pis, kembali lagi di acara kesayangan kalian Loker, ngobrolin seputar dunia kerja bareng kami host-host yang super duper fenomenal. Yes. Enak ya lu, enak ya. Opening cuman yes. Ya, tapi kan lu selalu mengambil jatah gue. Iya, Asal closing lu. Gua asal ambil buka lagi. lu. Udah. Gua ambil lagi. Lama-lama jabatan lo gua geser gitu ya. Aduh. Ini pada kesempatan kali ini kita akan membawakan topik-topik yang sangat ditanyakan oleh para gue agak nggak suka sama topik kali ini sebenarnya. Gimana ya, agak itu loh, agak sensitif dan juga menurut gue nggak penting sebenarnya topik ini. Penting lah. Emang kenapa? Emang apa sih? Lu kayak tahu aja lo topiknya. Gue cenayang. Cenayang. Bisa. Iya. Bisa. Minimum berpengalaman penting nggak sih? Apaan? Minimum berpengalaman, kualifikasi minimum pengalaman 1 tahun, minimum pengalaman 6 Kualifikasi? bulan. Iya. Pengalaman. Oh. Penting nggak? Penting lah, penting dong. Menurut gue tidak. Penting dong itu. Jadi itu kan yang akan bisa menentukan juga lu diterima atau enggaknya nanti di interview. Tapi menurut gue minimum berpengalaman itu menurut gue nggak penting, karena nggak semua orang yang track recordnya bisa nanti kerja di sini nih 3 tahun misalnya. Tapi belum tentu dia telah memberikan kontribusi terbaik terhadap perusahaan tersebut. Percuma aja lu lama-lama kerja di situ, berpengalaman tapi lu nggak guna buat apa? Ya. Jadi dasar interview orang tuh diterima karena pengalaman tuh menurut gue bullshit sih. Orang tuh diterima karena intelligence, dari cara bicara, cara pengetahuan dia. Jadi harusnya lebih kayak membuka sayap selebar-lebarnya untuk fresh graduate sih. Oh, nih bahas mau yang ini nih. Ini juga ya. Kayak sedih gitu. Pengalaman ini ya. Sedih gitu. Hah? Sedih. Tapi menurut gua tuh itu penting. Penting kenapa? Karena selain yang lu ngomong intelijen apalah itu ya. Lu jangan keterusan ya. Lu setiap podcast udah mulai begini-begini ya. Ya maaf. Ya kan? Itu beda sisi, Bos. Beda sisi. Dalam arti adalah kalau misalnya kita mau cari yang pengalaman ya kan, kualifikasi harus berpengalaman minimal 1 tahun. Wah, kenapa dia begitu? Karena dia pengen yang bisa langsung running, bisa langsung nyebur. Jadi gua nggak perlu wasting time lagi buat ngajarin dia, training lagi, ngajarin lagi, hanya unyu intak itu. Rekruter tuh pada males ya. Ini. Rekruter tuh pada males. Loh, bukan masalah rekruter. Ini masalah dari si usernya. Kalau rekruter itu cuman memfilter aja dari depan, Bu. Iya kan, memfilter. User nih, lu butuh apa? Pengalaman minimal 1 tahun, D3, cowok, pinter, nggak pinter lah. Maksudnya ganteng, komunikatif dan segala macam kan. Nah, gua menyesuaikan dengan orang yang ada di sana. Set. Oke, cakep iya, D3 iya, minimal terus komunikasi iya, cakep iya, nah kan baru dia bisa masuk. Nah, untuk nanti kalau misalnya pas di lapangan, nah itu untuk urusan user dah. Iya kan? Makanya user kebanyakan nggak mau yang fresh graduate. Kenapa? Walaupun memang ya fresh graduate itu nggak jamin juga untuk dia nggak bisa berkontribusi, enggak sih ya kan, karena kan balik lagi yang lu bilang intelligence-nya mungkin tinggi ya kan, skillnya mungkin ada, karena memang semuanya harus dipelajarin gitu kan ya.
memang bener gua setuju lah ya kali ini lah ya sama lu ya. Tapi setidaknya orang pengennya nih kayak gue nih, gue user nih, gue pengennya gue dapat orang itu gue cebur, gue lu kerja di sini, lu lah harus bisa kerja langsung running, langsung kerja gitu kan maksudnya. Tapi nggak gue ajarin dulu. Kalau ajarin kan gue juga punya kebutuhan atau gue punya pekerjaan yang lain. Lu nggak usah sedih gitu dong, kayaknya itu harus suara dalam hati lu banget ya. Iya. Gue tuh kayak gini, Gitu. Ya. sedih banget dong. Emang. Kayaknya lagi sedih gitu ya. Tapi nih ya, kalau menurut gua pengalaman itu justru dia kualifikasi yang menyantumkan pengalaman, harusnya nggak perlu ditampilin. Jadi kan Ya, gimana nggak ditampilin sih? enggak. Ya nggak Jadi tahu dong jadinya. Iya oke. Tapi kalau kayak gitu malah mendorong fresh graduate, malah mempesimiskan fresh graduate yang pengen ngelamar jadinya. Lah memang. Lah, wah, lu mah maunya memerdekakan yang udah punya pengalaman doang. Kita Lah nggak ada iya. regenerasi dong. Loh, yang pengalaman kan memang dia punya pengalaman nih, at least 1 tahun. Ya kan, yang fresh graduate ya kalau mau coba silakan, ya kan, silakan aja, tapi terima konsekuensinya nanti kalau ditolak ya jangan baper. Kan gitu. Ya boleh aja, tapi memang chance-nya itu lebih kecil dibanding orang yang sudah berpengalaman. Kalau misalnya dia fresh graduate dan dia mungkin sebelumnya dia punya berorganisasi gitu ya ataupun apa ya kan, dan dia bisa membuktikan kepada si interviewernya atau kepada si usernya itu sendiri, saya siap kok Pak, saya tahu itu tentang kerjanya tuh apa, saya sudah tahu segala macam mekanismenya seperti apa. Mungkin juga diambil sama si usernya karena dia punya semangat yang tinggi gitu kan. Dia punya plannya gitu kan, saya punya plan nanti kalau misalnya saya kerja di tempat bapak saya akan begini, ya itu juga bisa juga gitu kan, bisa juga diambil gitu kan. Jadi artinya kalau fresh graduate boleh aja nge-apply, tapi memang lebih diutamakan yang pengalaman, lebih disukai lah ya kalau gue bilang. Tapi lu kalau misalnya dihadapkan sama dua pilihan di antara satu, dia lulusan dari kampus baik di Indonesia, terus abis itu tapi belum punya pengalaman, Oke. tapi aktif organisasi segala macam, tapi lu ketemu juga ada satu lagi yang dari kampus biasa aja, tapi pengalamannya 3 tahun, lu pilih yang mana? Pengalaman. Kok kacau? Yang enggak lah kan Kalau gue pribadi gue pengen minta yang pengalaman. saat memang gue ditempatkan sebagai HRD, gue akan pilih yang fresh graduate ini. Kenapa? Karena pertama lulusan kampus itu tidak bisa bohong. Terus kalau misalnya dia apalagi punya prestasi, pengalaman organisasi segala macam. Tapi kan belum tentu dia bisa belajar cepat di tempat yang kita mau hadapin sekarang ini. Tapi kan dia punya pengalaman magang. Ada PKL. Magang kan belum tentu related. Ya kalau kan? sesuai sama jurusannya kita lihat Belum dulu tentu. dong educational background-nya. Iya, itu belum tentu related, makanya kan dilihat lagi. Ya kan kalau misalnya dia magang, oke magang ya, tapi kan magang lu harus lihat lagi. Karena banyak magang orang yang nggak relate sama apa namanya? Yang kerjaan Backgroundnya, iya sama kampusnya dia sama yang dia. related dong. Kalau Relate. magang dari kampus mah pasti Ada yang related. nggak relate. Kalau dia Banyak. nggak Ya, relate lu dia aja nggak nggak bisa relate. skripsi coy. Itu nggak relate. Iya, gue tadinya ngambil teknik peternakan sapi. Iya, maksudnya kesini. Gitu. Jadi emang jadi memang apa menurut gue sih harusnya sih ya itu harus sih, maksud gue berpengalaman. Ya kan minimal at least 1 tahun gitu kan. Nah, itu lebih disukai dibanding orang yang fresh graduate. Tapi gitu kalau ya. menurut gue tidak harus berpengalaman selama kamu memiliki intelligenitas, terus juga pengalaman organisasi. Tapi kan nggak semuanya intelligentitasnya tinggi. Dulu, gue biarin lu ngomong, Intelligentnya lu tinggi. nggak ngebiarin gue ngomong. Transkrip nilai yang bagus, terus juga dilihat saat interview lu memiliki kemauan dan juga Ya, lu nggak boleh keinginan gitu. untuk belajar, Nggak ya semuanya, gue nggak masalah. nggak semuanya IPK bagus. Diusahakan bos, ya Ya. kalau udah IPK Lu nggak dipaksa. bagus, nggak punya pengalaman, lu mau jadi apa? Lu maksa-maksain orang suruh bengkelin IPK-nya. Bukan gitu. Kalau misalnya bukan IPK-nya dibengkelin. IPK-nya 2,9, 2,5 lu suruh dia jangan 3. sampai makanya 3,5 dirubah. makanya lu jangan Oh sampai my saat God. lagi Wah, parah. belajar atau lagi Idih. nanam pendidikan tuh jangan sampai cuma main-main doang. Pak, Harus serius. parah banget, Pak. Lu parah, Iya, lu yang parah. bener lu belokin, yang salah lu lurusin. Lu begitu.
gue. Iya lu parah gitu loh. Jadi buat Ini. buat fresh graduate tuh jangan suka minder dan ngerasa Pramuka kayak ya, pramuka. apa tuh? Pramuka. Raja Muda Karana. Bukan. Apa? Bikin itu ijazah. Lu bikin ijazah ya, pramuka. Kayak gimana sih kita lawakannya nggak nyampe dah. Lu Lu kan tahu kenapa sih? lu kan maksa orang tadi buat ngebengkelin itu IPK. Ya di bengkel itu maksudnya dengan kayak Dia ngerubah kan? enggak, jadi itu kayak wih maksudnya serius gitu. Jadi buat buat sobat Pis yang ngerasa masih ragu atau ngerasa kayak aduh nggak pede nih lamar aja nggak apa-apa, siapa tahu kalau memang kalian pinter dan berkemampuan kalian bisa keterima. Pengalaman lah kalau bisa ya, Enggak sobat lah. Pis semua. Dan begitu like, comment, gue udah motong ngomongan lu karena lu aneh gitu. Dan begitu like, comment, and subscribe to this video and share this video to your friend karena kita yakin informasi-informasi dari kita dapat bermanfaat. Parah lu. Sampai ketemu di podcast Ijazah selanjutnya. ijazah orang suruh bengkelin. Kok pramuka sih? Transkrip. Ini kan di sana